Halo adik-adik pejuang PTN. Kali ini kakak akan membahas materi TPS Bahasa Indonesia. Nah, yaitu materi ejaan 1. Nah, berikut adalah materi ejaan 1, yaitu penggunaan huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital ini sering disoroti dalam soal UTBK. Misalkan soal-soal yang memang untuk melatih atau mengetes kemampuan menulis. Nah, di sini huruf kapital sendiri itu diartikan sebagai huruf besar yang digunakan sebagai aturan berikut. Misalnya untuk awal kalimat dan petikan langsung. Terus yang kedua untuk kata sapaan dan julukan. Jadi kata sapaan itu contohnya seperti Pak, Bu, atau mungkin julukan orang atau nama orang, itu penulisannya huruf kapital. Terus nama jabatan jika diikuti nama diri, nama instansi, dan nama tempat. Misal kalau untuk nama jabatan presiden, nah kalau presiden saja penulisannya maka dia tidak kapital. Nah sedangkan presiden jika diikuti nama diri, misalkan presiden Indonesia, maka penulisannya kapital. Nah di sini diikuti nama orang, nama instansi, nama tempat. Nah, sedangkan nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa itu penulisannya kapital. Misal, nama bangsa Indonesia. Nah, bangsanya kecil, Indonesianya besar. Sama seperti suku bangsa juga. Misal suku Baduy. Nah, sukunya itu kecil, Baduinya besar. Nah, penulisan suku dan nama bangsa ini jika ditaruh di awal kalimat maka penulisannya besar semua. Misalkan bangsa Indonesia, maka B-nya juga besar, Indonesianya juga besar. Nah, kecuali dia terletak di tengah-tengah kalimat, maka penulisan yang besar itu hanya namanya saja. Misal bangsa Indonesia, yang besar Indonesianya saja. Seperti itu. Terus untuk ungkapan keagamaan, kitab suci, nama Tuhan, serta kata gantinya itu penulisannya kapital. Terus nama geografi jika diikuti nama diri, misal Pulau Migas, Danau Toba, Selat Lombok, maka penulisannya kapital. Nah, sedangkan yang tidak diikuti oleh nama diri, maka penulisannya kecil. Contohnya ketika di dalam kalimat itu ada pulau, nah maka penulisannya kecil karena dia tidak diikuti oleh nama diri. Seperti itu. Terus selanjutnya nama tahun, bulan, hari, dan sejarah. Nah, jadi di dalam nama tahun, bulan, hari, dan sejarah itu penulisannya kapital. Terus ada juga digunakan untuk judul buku, judul karangan, judul artikel, maka juga penulisannya kapital. Terus kecuali ya kalau untuk nama judul itu kecuali kata tugas. Kata tugas nih itu meliputi di, ke, dari, dan, yang, dan, untuk. Nah, jadi untuk kata tugas seperti ini itu penulisannya kecil jika dia terletak di tengah-tengah kalimat dalam judul. Kalau dia terletaknya di awal kalimat, maka penulisannya kapital. Nah, itu untuk aturan penggunaan huruf kapital. Nah, sedangkan untuk aturan penggunaan huruf miring, nah huruf miring sendiri atau bisa disebut juga garis bawah. Nah, huruf miring atau garis bawah itu digunakan sebagai berikut. Nah, untuk memiringkan nama buku yang ingin dikutip dalam paragraf ataupun digunakan untuk daftar pustaka. Dan yang terakhir istilah asing. Jadi istilah asing yang belum diindonesiakan maka penulisannya harus wajib miring. Jadi semua apapun yang merupakan bahasa asing itu penulisannya miring. Selanjutnya yaitu penggunaan kata depan. Nah, penggunaan kata depan itu beda dengan konjungsi. Nah, untuk kata depan atau preposisi istilahnya adalah kata yang merangkaikan antara kata atau bagian-bagian kalimat. Nah, biasanya dia disisipkan dengan kata yang mengikuti. Berikut macam-macam kata depan. Misalnya ada kata depan di, ke, dari. Nah, itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya jika termasuk kata tempat. Jadi kata yang merujuk tempat dan
di awalnya itu ada kata depan dikendari, maka penulisannya kapital. Maka penulisannya dipisah. Misalnya di Surabaya, maka dipisah. Nah, seperti itu. Terus untuk kata depan yang selanjutnya itu ada pada, daripada, dan kepada. Nah, jadi untuk untuk menyatakan nama orang, binatang, dan waktu, nah itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi pada waktu malam hari, nah seperti itu. Atau mungkin untuk merujuk binatang ataupun nama orang. Nah, kepada siapa gitu misalnya. Nah, jadi penulisannya harus dipisah. Seperti itu untuk kata depan. Nah, sekarang untuk partikel dan imbuhan. Nah, partikel dan imbuhan ini itu adalah kata tugas yang membatasi jumlah kata benda atau nomina. Misalnya ini digunakan di teks-teks yang bergenre fabel ataupun fantasi ya. Nah, misalkan jenis-jenis partikelnya itu seperti ini. Ada makna tunggal, biasanya sang, sri, hangdang. Nah, misalkan kalau untuk sang ini biasanya penulisannya itu kecil, tidak menggunakan huruf kapital. Sang harimau, jadi sang harimau itu sangnya kecil, harimaunya yang besar. Jadi penulisan partikel imbuhan ini itu penulisannya tidak kapital. Kalau untuk makna kelompok itu kan para, misalkan para warga. Makna netral itu si kancil, si dia, nah dan lain sebagainya. Maka dia juga ditulis tidak kapital, kecuali nama yang mengikutinya. Seperti itu. Terus selanjutnya yaitu partikel dan imbuhan lah, kah, tah. Nah, jadi partikel lah, kah, tah, dan pun, nah itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Nah, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, kecuali kata penghubung. Misalkan adapun, malam pun, dia pun. Nah, kalau kata hubung seperti walaupun, maka penulisannya itu punnya digabung ya. Nah, seperti ini kalau untuk ada unsur kata penghubungnya, yaitu misal meskipun, ada pun. Nah, jadi kalau untuk kata yang tidak kata hubung, penulisan pun itu dipisah. Jika penulisan pun dibarengi atau awalnya itu merupakan kata hubung, maka penulisannya digabung. Seperti itu untuk partikel dan imbuhan. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya atau ejaan 2. Nanti kita akan membahas yang penggunaan tanda titik, penggunaan tanda koma, dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan komentar di komen ya. Nanti akan saya balas atau nanti akan saya buatkan video lagi seperti itu. Terima kasih.